selamat sore sahabat tani semua. Kembali lagi di channel kita ini yang akan terus memberikan informasi seputar dunia pertanian. Dalam kesempatan sore hari ini kita ingin sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi layu pada tanaman cabai. Kita melanjutkan dari video sebelumnya, karena kan tanaman cabai kita sebelumnya banyak yang terkena layu. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasi tanaman cabai yang terkena layu. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya para sahabat tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan terima kasih kepada para sahabat yang telah mensupport channel ini sampai saat ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat dimanapun para sahabat berada. Amin. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara mengatasinya, kita kenali dulu gejalanya. Jadi layu pada tanaman cabai itu ada dua. Yang pertama itu layu karena bakteri, dan yang kedua layu karena fusarium. Jadi sudah ada di sebelah kita ini ada tanaman cabai yang sudah tidak berproduksi lagi. Ini hanya untuk sampel saja supaya para sahabat lebih enak dalam menangkap dan menganalisanya nanti. Oke, jadi penyebab layu fusarium itu disebabkan oleh patogen jamur yang ada di dalam lahan kita. Dan kalau untuk layu bakteri itu disebabkan oleh patogen bakteri yang berada di lahan kita. Kita akan menjelaskan satu persatu dari mana datangnya patogen itu. Nah, ini. Jadi yang pertama, patogen itu datang kemungkinan satu dari kompos yang belum jadi, atau pada saat pertama kali kita membuat bedengan dan kita mengecer atau menyebar pupuk kandangnya itu belum jadi atau belum difermentasi. Nah, dan bagaimana caranya agar pupuk kandang itu bisa jadi atau difermentasi? Caranya yang pertama itu pupuk kandang itu pertama sebelum dibawa ke lahan itu harus sudah jadi. Itu untuk fermentasi, bahan fermentasi pupuk kandang itu kalau di sini kita memakai dolomit yang pertama, dan untuk yang kedua kita memakai E4 sebagai pengurainya. Nah, jadi itu sebabnya kemungkinan tanaman kita itu layu. Dan yang kedua bisa juga disebabkan karena curah hujan yang tinggi, terutama untuk cabai-cabai yang keriting yang antivirus. Jadi kebanyakan di sini sekarang para petani sudah beralih ke cabai antivirus yang mudah dalam perawatannya, juga produksinya terkenal yang sangat tinggi. Nah, itu jadi kelemahannya kalau untuk cabai antivirus itu yang pertama, kebanyakan pupuk dia tidak bisa, dia pasti akan layu. Terus curah hujan tinggi juga akan membuat buahnya itu busuk. Nah, jadi untuk itu nanti kita bahas untuk episode selanjutnya. Yang kita bahas kali ini adalah cara mengendalikan layu. Nah, itu. Nah, jadi itu tadi kita kembali ke pokok permasalahan.
Jadi sebelum pupuk kandang kita sebarkan di lahan, kita harus pupuk kandang itu harus sudah jadi dulu. Sudah jadi baru bisa kita sebarkan di lahan. Setelah di lahan kita bisa pakai E4 dan Trichoderma. Nah, itu bakteri-bakteri pengurai itu bagus itu. Itu sebaiknya digunakan sebelum tanam atau setelah pupuk diecerkan. Nah, kemudian kita siram pakai E4 atau kita kocorkan dengan E4 dan Trichoderma. Kalau untuk Trichoderma merek banyak sekali. Nah itu dulu. Terus bagaimana cara mengantisipasinya? Nah ini cara mengantisipasinya, kita kenali dulu layu bakteri itu ciri-cirinya bagaimana. Layu yang disebabkan oleh bakteri itu pasti busuk di pangkal batang sini, pasti busuk. Pangkal batangnya sini busuk. Dan apabila ini dipatahkan, dia pasti berbau kalau untuk layu bakteri. Nah ini, nah jadi seperti ini buat sampel saja ya para sahabat, supaya lebih mudah. Nah, terus untuk mengatasinya layu bakteri, yaitu tadi kita kocorkan bakterisida. Nah, bakterisida itu banyak macamnya. Kalau di sini itu kita biasanya memakai baktosin. Bakterisidanya kita memakai baktosin, itu bisa dikocorkan. Nah, itu biasanya kalau cabai kita mulai berproduksi itu rentan sekali. Nah itu tadi untuk bakterinya. Terus untuk yang layu fusarium, itu ciri-cirinya sama, di pangkal sini busuk. Tapi untuk layu fusarium ini hanya siang hari tanaman itu kelihatan loyo atau lemes. Untuk pagi, sore, malam itu tanaman itu kelihatan segar. Itu paling hanya berlangsung beberapa hari. Nah itu untuk pencegahannya itu bisa memakai, kalau di sini itu pokoknya bahan aktifnya kita bisa memakai tembaga sulfat. Untuk merek dagang terserah teman-teman. Kalau di sini kita memakai mereknya itu Uni Cooper. Nah, seperti ini gambarnya, Uni Cooper. Nah itu kita kocorkan dengan konsentrasi itu 2 sendok per 10 liter. Jadi untuk 10 liter air kita larutkan, kemudian kita kocorkan. Per tanaman itu ya kurang lebih kira-kira 250 ml per tanaman. Itu untuk mencegah layu fusarium. Dan yang kedua, caranya bagaimana? Yang kedua caranya kita bisa kocorkan Trichoderma tadi. Nah, itu. Jadi untuk layu fusarium ciri-cirinya seperti itu tadi. Tanaman itu layu pada saat siang hari saja. Untuk pagi dan sore sampai malam itu tanaman itu kelihatan segar. Tapi lambat laun tanaman itu juga akan mati. Kita sudah jelaskan tadi bagaimana cara mengatasi. Dan ciri-cirinya kalau untuk yang fusarium itu, kalau kita potong dia tidak berbau dan tidak berlendir. Kalau untuk yang bakteri kan kalau kita potong dia berbau dan berlendir. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kenali dulu layunya karena apa, dan jangan sampai salah dalam pengaplikasiannya. Jadi lebih baiknya itu kita pilih bibit unggul, bibit varietas unggul. Jadi kalau bisa usahakan yang F1. Nah itu. Dan yang kedua,
gunakan EM4, bakterisida, dan trichoderma. Dan untuk layu fusariumnya gunakan yang berbahan aktif tembaga sulfat. Itu kita kocorkan sebelum tanam seperti EM4 tadi, terus trichoderma itu bisa dikocorkan sebelum tanaman kita pindah tanam ke lahan, kita kocorkan ke lubang tanam. Jadi bisa dikocorkan ke lubang tanamnya. Kemudian setelah masuki usia produktif, kurang lebih sudah umur 30-an ke atas, itu kan tanaman cabai sudah mulai bercabang dan sudah mulai berbunga. Nah, untuk mengantisipasinya kita kocorkan tembaga sulfat, dan kalau bisa untuk pengocoran itu pindah lubang, jangan dikocorkan pada lubang yang sama, karena itu sangat berpengaruh sekali. Karena kalau untuk tanaman cabai nanti terlalu banyak penguapan, dan itu bisa membuat tanaman cabai kita layu. Oke, sekian dulu informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para sahabat semua, dan bagi para sahabat yang belum jelas atau belum mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah sini. Dan bagi para sahabat yang suka dengan video ini, silahkan like dan share apabila video ini bermanfaat bagi para sahabat semua untuk mengantisipasi layu pada tanaman cabai. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Salam petani muda.